Tahun 1936, kota Moskwa. Di ruang sidang yang penuh sesak, seorang pria berdiri di hadapan hakim dan mengaku bersalah atas kejahatan yang tidak pernah dia lakukan. Momen inilah yang akan tercatat sebagai awal dari pembersihan besar-besaran. Namanya Grigori Zinoviev, salah satu pendiri Bolshevik. Kini dia mengaku sebagai pengkhianat, mata-mata, hingga dalang pembunuhan. Dan sebuah nama yang terus disebut sebagai otak di balik semuanya. Nama itu adalah Leon Trotsky, seorang buronan yang saat itu terisolasi di pengasingan, 10.000 km jauhnya dari kota Moskwa. Bagaimana mungkin seseorang tanpa pasukan, tanpa jabatan, tanpa kekuasaan sama sekali, bisa dituduh mendalangi segalanya? Untuk memahami ini, kita harus kembali ke 12 tahun sebelumnya. Tahun 1924, perburuan itu dimulai. Trotsky, pahlawan perang sipil, arsitek tentara merah, satu-satunya nama yang masih berdiri untuk menghentikan Stalin, kini menjadi target utama. Dalam beberapa tahun ke depan, Stalin akan menyingkirkan Trotsky bukan dengan medan perang, melainkan melalui isolasi ketat dan pengasingan seumur hidup. Langkah ini memicu sebuah ketakutan yang luar biasa pada diri Stalin, yang kemudian melahirkan operasi pembersihan paling brutal di Uni Soviet, merenggut ratusan ribu nyawa, termasuk orang-orang yang dulu membantu Stalin naik ke puncak kekuasaan. Di video ini, kita akan menelusuri bagaimana seorang buronan tanpa kekuasaan sanggup menjadi mimpi buruh terbesar bagi penguasa Uni Soviet, dan akhir tragis dari ketakutan tersebut. Leon Trotsky dahulu adalah seorang orator paling ditakuti di seluruh Rusia. Mampu membakar semangat ribuan tentara hanya lewat pidato di atas gerbong kereta lapis baja sepanjang Perang Saudara. Dialah yang membangun tentara merah dari nol, dari kumpulan milisi tak terlatih menjadi kekuatan yang berhasil mengalahkan pasukan SAR dan koalisi tentara asing sekaligus. Bahkan Lenin sendiri dalam banyak kesempatan secara terbuka menyebut Trotsky sebagai salah satu pemikir paling brilian di antara seluruh jajaran Bolshevik. Bagi sebagian besar anggota partai, jika ada sosok yang pantas melanjutkan Lenin, orang itu adalah Trotsky, bukan seorang birokrat di balik meja bernama Stalin. Namun, kehebatan itu justru menjadi bumerang. Kecerdasan dan reputasi besarnya berubah menjadi alasan pertama mengapa ia harus disingkirkan. Stalin tidak langsung menyerang Trotsky secara terbuka. Dia memilih taktik yang jauh lebih sabar, membentuk triumvirat bersama Kamenev dan Zinoviev, mengepung Trotsky dari segala arah dalam setiap rapat Politbiro. Dalam salah satu sidang Komite Sentral tahun 1924, Trotsky mencoba mengangkat isu birokratisasi partai yang semakin parah. Sebelum dia selesai bicara, Kamenev memotongnya, menuduh Trotsky mencoba memecah belah partai yang sedang rapuh pasca wafatnya Lenin. Para anggota lain bersorak setuju. Trotsky sadar bahwa ia kini berjuang sendirian. Momen kecil ini terjadi berulang kali sepanjang tahun 1924 dan 1925. Bukan lewat kekerasan, tetapi lewat isolasi sistematis. Setiap usulan Trotsky ditolak terlebih dahulu sebelum sempat dibahas. Di saat yang sama, orang-orang dekatnya secara perlahan dipindahkan ke posisi yang jauh dari pusat kekuasaan. Trotsky mencoba melawan melalui tulisan, menerbitkan esai Pelajaran Oktober pada akhir tahun 1924 yang secara halus mengingatkan publik akan perannya sebagai arsitek revolusi Oktober. Alih-alih memperkuat posisinya, esai ini justru dipakai lawan-lawannya sebagai bukti bahwa Trotsky adalah sosok yang arogan dan haus kekuasaan. Januari 1925, dia dicopot dari jabatan komisaris perang, posisi yang selama ini menjadi basis kekuatannya sejak Perang Saudara. Namun,
Ironi besar mulai terlihat pada 1926 dan 1927, ketika Trotsky sudah dianggap cukup lemah dan tidak lagi menjadi ancaman secara langsung. Stalin membuang sekutu lamanya, Kamenev dan Zinoviev. Mereka yang dulu membantu Stalin mengisolasi Trotsky, kini terjerat dalam perangkap politik yang sama. 3 tahun berlalu, Trotsky kehilangan segalanya, jabatan, pengaruh, hingga orang terdekatnya. Kini, ia hanya menyisakan satu langkah terakhir, menuju pengasingan total. November 1927, tepat pada peringatan 10 tahun Revolusi Oktober, Trotsky dan para pendukungnya mencoba menggelar demonstrasi terakhir di kota Moskwa dan Leningrad. Demonstrasi itu dibubarkan secara paksa oleh aparat partai sendiri. Beberapa hari kemudian, Trotsky resmi dikeluarkan dari Partai Komunis. Pada Januari 1928, dia dan keluarganya resmi diasingkan ke Alma-Ata, sebuah kota terpencil di perbatasan Kazakhstan, sejauh lebih dari 3.000 km dari kota Moskwa. Akan tetapi, pengasingan di Alma-Ata tidak menghentikannya. Trotsky terus menulis surat, artikel, dan kritik terhadap kebijakan Stalin. Suratnya berhasil masuk melalui jaringan pendukung yang masih setia. Stalin menyadari satu hal, pengasingan di dalam negeri ternyata tidak cukup untuk mematikan langkah rivalnya. Pada Januari 1929, Trotsky dideportasi sepenuhnya dari Uni Soviet. Dipaksa menaiki kapal menuju pengasingan di Turki. Sang pendiri Tentara Merah kini tanpa kewarganegaraan dan tidak diizinkan untuk kembali. Di atas kertas, Trotsky sudah tidak berdaya. Tidak ada partai, tidak ada pasukan, tidak ada satu jabatan pun yang tersisa. Namun di Moskwa, kecemasan Stalin justru kian memuncak. Dari pengasingannya di Turki, kemudian ke Prancis, serta Norwegia, Trotsky tetap menulis. Ia terus meluncurkan kritik tajam lewat tulisannya. Puncaknya, pada tahun 1938, Trotsky membentuk gerakan oposisi internasional yang kelak dikenal sebagai Fourth International. Bagi Stalin, setiap tulisan Trotsky yang diselundupkan adalah ancaman nyata, menjadi bukti bahwa meski terpisah jarak ribuan kilometer, pengaruh musuh lamanya belum benar-benar musnah. Rasa aman yang seharusnya didapat Stalin setelah mengusir rivalnya tidak pernah benar-benar datang. Sebaliknya, ketakutan itu tumbuh bahwa di suatu tempat sedang direncanakan sesuatu untuk menjatuhkannya. Ketakutan itu, yang sebagian besar hanya ada di kepala Stalin sendiri, akan segera berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih mematikan bagi siapapun yang masih tersisa di dalam partai. Agustus 1936, Zinoviev dan Kamenev, dua orang yang dulu membantu Stalin menyingkirkan Trotsky, kini duduk sebagai terdakwa di ruang sidang yang sama. Mereka dituduh menjadi bagian dari konspirasi rahasia bersama Trotsky untuk membunuh Stalin dan para pemimpin Soviet lainnya. Tuduhan itu tidak memiliki bukti yang nyata. Namun keduanya mengaku bersalah di depan pengadilan. Kemungkinan besar berada di bawah tekanan, ancaman terhadap keluarga mereka, atau janji keringanan yang tidak pernah ditepati. Zinoviev dan Kamenev dieksekusi tak lama setelah persidangan. Di antara tahun 1936 hingga 1938, gelombang pengadilan rekayasa yang dikenal sebagai Moscow Trials menyeret hampir seluruh generasi pendiri Bolshevik ke ruang eksekusi. Bukharin, salah satu cendekiawan utama partai, ikut dieksekusi di tahun 1938. Tuduhannya selalu sama,
konspirasi bersama Trotsky. Dari tempat pengasingannya di Meksiko, Trotsky menyaksikan tragedi ini melalui lembaran surat kabar. Satu persatu nama sahabat lamanya muncul sebagai terdakwa, dan semuanya berakhir di ruang eksekusi. Merespon pembersihan itu, Trotsky menulis sebuah kritik tajam yang membongkar ketakutan berlebihan Stalin. Rezim Stalin tega menghabisi generasi awal revolusi, padahal mereka sudah tidak memiliki pengaruh politik sejak bertahun-tahun lalu. Pembersihan ini tidak berhenti di lingkaran partai. NKVD, polisi rahasia Stalin, menangkap jutaan warga biasa atas tuduhan yang sama: Trotskisme, sabotase, dan pengkhianatan. Diperkirakan lebih dari 750.000 orang dieksekusi selama periode puncak pembersihan besar-besaran ini, dan jutaan lainnya dikirim ke kamp kerja paksa di Gulag. Seluruh kejadian ini, ironi terbesarnya adalah Trotsky, sosok yang namanya terus disebut sebagai dalang dari segalanya, tidak pernah menginjakkan kaki di Uni Soviet sejak tahun 1929. Dia tidak memiliki kekuatan untuk mendalangi apapun. Namun namanya menjadi alat paling efektif bagi Stalin. Sebuah vonis yang bisa dituduhkan kepada siapapun jika kekuasaannya terancam. Pada akhir 1938, generasi lama Bolshevik telah habis. Tidak ada satupun tokoh yang tersisa untuk menantang Stalin. Kini, hanya tinggal satu nama yang belum berhasil ia bungkam. Pada tahun 1938, wajah Uni Soviet telah berubah total. Generasi emas yang membangun revolusi bersama Lenin, mulai dari Kamenev, Zinoviev, hingga Bukharin, bersama ribuan kader partai lainnya, telah tiada. Saat ini, yang tersisa hanya orang-orang yang tunduk kepada Stalin, atau yang diam demi terus bertahan hidup. Tidak ada lagi suara oposisi di dalam Uni Soviet. Stalin adalah satu-satunya kekuatan mutlak yang tersisa. Namun satu nama masih menghantuinya, nama yang sudah bertahun-tahun berada di luar jangkauannya. Sebuah perintah rahasia akhirnya keluar dari markas NKVD. Cari Trotsky dimanapun dia berada dan selesaikan urusan yang sudah tertunda terlalu lama. Meksiko, kota Coyoacan. Trotsky menjalani hari-hari terakhirnya dengan penuh kewaspadaan. Rumahnya bertransformasi menjadi benteng, dikelilingi tembok tebal, dijaga pasukan bersenjata, dan jendela yang diperkuat dengan lapisan baja. Semua ini dilakukan setelah ia nyaris tewas dalam percobaan pembunuhan yang gagal beberapa bulan sebelumnya. 21 Agustus 1940, seorang agen NKVD bernama Ramon Mercader, yang selama berbulan-bulan berhasil mendapatkan kepercayaan Trotsky lewat kedoknya sebagai simpatisan, masuk ke ruang kerja Trotsky membawa sebuah KPS yang disembunyikan di balik mantelnya. Trotsky wafat sehari kemudian akibat luka di kepalanya. Leon Trotsky, rival terakhir Stalin, sosok yang paling berhak atas kursi kekuasaan setelah Lenin, akhirnya telah tiada. 16 tahun setelah kematian Lenin, tidak ada satupun yang tersisa untuk menantang Stalin, baik di dalam maupun di luar Uni Soviet. Dengan hilangnya Trotsky, Stalin akhirnya menjadi penguasa tunggal atas Uni Soviet, tanpa rival, tanpa oposisi, tanpa satupun suara yang berani melawan. Namun, kemenangan mutlak ini tidak berlangsung lama. Di seberang perbatasan Eropa, seorang diktator lain sedang membangun mesin militer terbesar dalam sejarah benua itu. Ancaman berikutnya bagi Stalin bukan lagi datang dari intrik politik internal, melainkan dari luar, dari seorang pemimpin
yang tidak kalah kejam dari dirinya. Bagaimana Stalin yang selama ini hanya tahu cara bertahan lewat pengkhianatan dan pembersihan akan menghadapi musuh nyata yang tidak bisa ia singkirkan lewat persidangan. Kita akan membahasnya di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton.